Mungkin sudah lelah, novel Bamukmin tuding PPKM darurat terkait Cina, ditulis oleh Sardi di SeaWar.com. Novel Bamukmin menilai bahwa perpanjangan PPKM darurat membuktikan ketidaksanggupan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam mengatasi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dia mendesak Luhut agar sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Koordinator PPKM darurat. Saya rasa LBP harus mengundurkan diri karena jelas pernyataannya sudah tidak sanggup lagi mengatasi atau mengendalikan pandemi, kata Novel. Bukan hanya itu saja, dia juga bahkan mencurigai perpanjangan PPKM ada hubungannya dengan rencana Cina mengambil alih penanganan pandemi COVID-19. Memang ada permainan agar Cina mengambil alih penanganan yang bisa saja nanti justru makin leluasanya TKA masuk untuk sekaligus menjajah negeri ini, katanya. Saya sungguh kagum dengan orang seperti Novel Bamukmin. Sebenarnya konsisten tebal muka itu tidak gampang. Bodoh secara konsisten itu sangat sulit sekali. Kali ini dia kembali mengatakan bahwa perpanjangan PPKM masih belum diputuskan, ada kaitannya dengan Cina. Cina lagi. Malah sebenarnya mendengar isu basi yang berulang. Mereka tidak kreatif dalam menebar isu murahan. Isinya selalu sama. Kalau tidak Cina yang jadi kambing hitam, maka presiden yang akan jadi target sasaran dan disuruh mundur. Kenapa mereka selalu benci Cina? Kalau dilihat dari sejarah, bahkan Cina tidak pernah menjajah negara ini. Tapi kadar benci kepada Cina sangat luar biasa, tak masuk akal. Faktanya adalah Cina membawa investasi besar ke Indonesia dan tidak pelit dalam hal transfer teknologi. Catat ini baik-baik. Bahkan kalau mau jujur, Cina malah bukan penyumbang investasi terbesar di Indonesia, tapi peringkat 2. Tapi ributnya Novel dan kawan-kawan ini seolah investasi Cina sudah menjamur di mana-mana. Penyerapan investasi di Indonesia masih kalah jauh dengan negara-negara lain seperti USA, Cina, Jepang, Singapura, Inggris, Kanada, Jerman, UEA, dan lain-lain. Indonesia peringkat 24 secara FDI. Dengan wilayah Indonesia yang super luas, artinya investasi asing di Indonesia masih jauh dari ideal. Sangat jauh malah. Lucunya, Novel dan kawan-kawan teriak Cina menguasai Indonesia. Jumlah TKA yang tidak seberapa, tapi mau menguasai Indonesia. Malahan jumlah TKI di Cina jauh lebih banyak, tapi orang-orang di sana tidak teriak anti TKI Indonesia. Tidak ngoceh Cina akan dijajah Indonesia. Jadi pertanyaannya adalah, siapa yang bodoh? Siapa yang lebih munafik? Nyatanya, Cina membawa investasi, membawa teknologi, sehingga bangsa ini bisa belajar. Cina dulu tidak lebih baik dari Indonesia, tapi sekarang melesat dan mulai mengejar USA. Banyak yang sudah yakin, cepat atau lambat, Cina akan menjadi raksasa ekonomi dunia menyalip USA. Tinggal masalah waktu saja. Cina datang ke sini cuma satu saja, terkait investasi atau bisnis. Tidak mengganggu kedaulatan negara, apalagi mau merongrong Pancasila. That's it. Bandingkan dengan gerombolan gurun yang datang ke sini yang tujuannya lebih gila, mengacaukan negara ini dengan mengganti ideologi negara ini. Bayangkan aja gimana perbedaan nasib antara keduanya. Bicara soal bisnis mah lebih enak ketimbang bicara dengan Novel dan kawan-kawan yang mungkin tidak akan jauh-jauh dari topik surga dan neraka. Siang malam bahas sampai kepala pusing, dapat apa? Gak dapat apa-apa. Jualan surga neraka, tapi lupa memperbaiki hidup di dunia ini untuk menjadi lebih baik. Dan begitu itu semua terjadi, dan melihat kehidupan orang lain lebih baik, timbul iri, salahkan pemerintah, salahkan asing dan aseng. Dekat-dekat dengan mereka memang tidak ada manfaatnya. Pesimis melulu, makanya sulit maju. Menghayal terlalu jauh hingga jadi halu, selalu salahkan orang lain, bukannya bertanggung jawab terhadap hidup sendiri. Tak berikan kontribusi buat negara ini, malah ikut menebar hasutan dan provokasi yang menyesatkan. Di saat orang lain sibuk bekerja dan mencari nafkah, mereka malah punya banyak waktu luang untuk ikut berdemo seharian. Mungkin mereka ini sudah kaya raya sehingga tak perlu kerja lagi. Nggak mungkin juga sih. Seharusnya logistik demonya stik daging wagyu dong, bukan nasi bungkus pakai telur bulat. Masalah negeri ini, salah satu bibitnya adalah gerombolan seperti Novel dan kawan-kawan, bukan Cina. Mereka tampil sok suci dengan tameng agama, padahal mereka ini tukang bikin gaduh tiap kali ada isu. Coba kalau si bam besar tidak ditahan, pasti sampai saat ini akan terus ribut dan juga demo. Bagaimana menurut Anda? Suhu panas, pecah kongsi kubu Amin versus kubu Rizik, ditulis oleh Anto Cahaya di SeaWar.com.
Saat ini sedang memanas suhu perkongsian antara kubu Amin Rais dan kubu Rizik Syihab, di mana kubu Amin Rais disinyalir mulai meninggalkan Rizik Syihab dan teman-temannya. Pemicu keretakan hubungan keduanya dikarenakan bahwa tim gabungan pencari fakta independen terkait tewasnya 6 anggota Front Pembela Islam atau FPI dan tim forensik independen yang dibentuk Amin Rais dan juga kawan-kawannya itu tidak menemukan keterlibatan Polri dan TNI. Secara kelembagaan, Polri dan TNI sama sekali tidak terlibat dalam skenario maupun implementasi dalam pelanggaran HAM berat tersebut, kata Amin Rais dalam konferensi pers peluncuran buku secara daring pada Rabu 7 Juli 2021. Politikus yang sudah terbilang uzur dengan umur 77 tahun tersebut menyatakan mendapat kesimpulan itu setelah membaca buku tersebut. Ia kembali mengulang pernyataannya, dia mengatakan lembaga TNI dari 3 Matra dan Polri tidak terlibat, baik dari segi skenario dan pelaksanaan penembakan tersebut. Alhamdulillah kita bersyukur, kata dia. Meski demikian, Amin tidak secara gamblang menyebutkan pihak yang harus bertanggung jawab dalam penembakan Laskar FPI. Dia mengatakan proses hukum kasus ini harus dilakukan secara terbuka dan jujur. Dia berharap dengan keterbukaan itu, kasus pelanggaran hak asasi manusia tidak akan terulang. Nah, hal itulah yang memicu kubu HRS merasa kalau pernyataan Amin menguntungkan pihak lawan atau pemerintah. Tim advokasi Habib Rizik Syihab menyebut pernyataan Amin Rais tentang penembakan Laskar Front Pembela Islam atau FPI blunder. Sebelumnya, Amin menyatakan bahwa secara kelembagaan TNI dan Polri tidak terlibat kasus penembakan Laskar FPI. Penasihat hukum Rizik Syihab Aziz Yanuar menilai dan justru merugikan pihak korban, bahwa pernyataan Amin Rais sangat blunder karena merugikan tim dan korban serta keluarganya. Sebaliknya untungkan pihak lawan, kata Aziz lewat keterangan tertulis pada Senin 19 Juli. Tapi sebetulnya dapat kita lihat hubungan Amin Rais dan HRS sudah merenggang. Sebelumnya, pada pemilu 2014 dan 2019, Amin Rais pakai narasi identitas Islam, termasuk bersekutu dengan HRS dan FPI, tapi gagal total. Situasi dan kondisi pemilihan presiden tentu berbeda dengan pemilihan kepala daerah seperti DKI Jakarta yang memang basis mereka. Jadi tidak dapat dijadikan tolak ukur. Sebetulnya kelompok Rizik Syihab ini tidaklah besar, hanya karena mereka suka berkumpul dalam bentuk demo, ditambah kerap ribut di sosial media makan dampak banyak. Tentu, apa yang dilakukan Amin tidak sesuai dengan habit kubu HRS yang suka hiperbola dan bermain imajinasi untuk mengelabui pengikutnya, agar terus dapat menggunakannya sebagai tameng kepentingan para junjungannya. Sudah sering kita baca ungkapan Ibnu Rashid Sijanils dari Andalusia ribuan tahun yang lalu berkata, jika ingin menguasai orang bodoh, bungkus yang batil dengan agama. Begitulah sebenarnya kondisi para pengikut tersebut. Adapun hiperbola semisal ucapan ada umat mereka yang 7 juta hingga 13 juta manusia. Tujuannya membangun sebuah branding. Juga model bergaining yang dapat dijual kepada pihak-pihak yang menjadi lawan, bahkan kawan. Selain itu, secara intern memberi stigma rasa pede bagi para pengikutnya. Maka, jangan heran jika dulu anggotanya suka petentang-petenteng di jalanan. Banyak contoh yang lain sebetulnya. Tapi saya justru tertarik dengan manuver si politikus tuwek gaek Amin Rais, yang oleh banyak rakyat disebutnya Sengkuni. Amin yang sudah mendirikan Partai Umat Pecahan dari PAN ini seolah sedang melihat HRS dan pengikutnya sudah tidak dapat diandalkan suaranya. Tahun 2014 dan 2019 adalah bukti. Terlebih HRS dipenjara dan Munarman juga otomatis ex-kelompok atau pengikut FPI mirip Anto. Rizik oleh banyak pihak sudah dikategorikan sebagai residivis. Indikatornya karena sudah sering keluar masuk bui bukan sebagai tahanan politik, tapi narapidana dengan tindak kejahatan pada umumnya. Sebagai pengingat, Rizik Syihab sebelum era Presiden Jokowi juga sempat cicipi pengapnya Bowie. Tahun 2003 era Mega divonis 7 bulan. Tahun 2008 era SBY divonis 1,5 tahun. Tahun 2021 era Jokowi divonis 8 bulan dan 4 tahun. Belum termasuk kasus lainnya yang sudah siap menunggu dengan setia. Sebetulnya cukup lumayan usaha Mbah Amin. Terlihat ada upaya tidak lagi menggunakan agama sebagai tunggangan dengan politik identitasnya, dan kemungkinan lebih beralih ke moderat dan nasionalis. Tapi sayang, rakyat sudah bosan. Saya prediksi kemungkinan suara konstituen dari Partai Umat adalah kelompok 4L, lo lagi, atau rata-rata sudah lemah, letih, lesu, letoy. Meminjam celetukan legendaris dari Gus Dur, Amin nasibnya menjadi gelandangan politik. Kiranya benar adanya